warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilo Putu Aryasmini Dewi dengan NIM 2311011016, absen 9 dari kelas IKIBK semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan video dari LPLBK dengan 4 teknik, yaitu teknik inokulasi, restrukturisasi kognitif, talk stopping, dan teknik reframing, yang mana nanti akan dengan setting yang berbeda-beda, dimulai dari setting bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Berikut adalah videonya. Baik, sebelum melanjutkan ke praktiknya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kejenuhan belajar serta indikator-indikatornya. Nah, di mana kejenuhan belajar ini adalah kondisi psikologis di mana siswa merasa lelah secara mental akibat rutinitas belajar yang sangat monoton dan tekanan akademik atau kurangnya motivasi. Kemudian, menurut KBBI, jenuh adalah sudah tidak tertarik lagi karena terlalu sering atau terlalu lama melakukan hal yang sama dan mengakibatkan bosan. Dan kemudian, belajar dalam KBBI adalah sebuah usaha untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui pengalaman, latihan, dan pengajaran. Kemudian selanjutnya itu ada indikator-indikator dari kejenuhan belajar, diantaranya malas, yaitu perasaan enggan atau tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada rasa bosan, di mana kita tidak tertarik atau jenuh dengan kegiatan yang dilakukan monoton dan secara terus-menerus. Kemudian ada hilangnya semangat belajar, di mana tidak adanya dorongan dari dalam diri atau motivasi intrinsik untuk belajar. Kemudian sulit fokus, di mana ketidakmampuan kita untuk mempertahankan perhatian secara stabil pada materi pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah perasaan sia-sia, di mana biasanya muncul kekecewaan berulang dan keyakinan bahwa usaha belajar tidak akan menghasilkan hasil yang berarti. Kemudian dalam praktik ini itu menggunakan 4 setting, di mana dimulai dengan setting bimbingan klasikal, yang dimana bimbingan klasikal adalah pelayanan bimbingan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau biasanya dalam satu kelas, dalam satu waktu secara langsung tatap muka dengan tujuan membantu pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir mereka. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan peserta didik membahas suatu topik tertentu secara kelompok dalam suasana terbimbing oleh guru BK ataupun konselor. Kemudian selanjutnya itu dilanjutkan dengan konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini adalah layanan bantuan melalui proses terapeutik dalam kelompok kecil dari 6 hingga 10 orang yang difasilitasi oleh konselor untuk membantu anggota kelompok memahami dan mengatasi masalah pribadi, sosial, dan emosional secara mendalam. Dan kemudian yang terakhir itu adalah setting konseling individual, di mana konseling individual ini adalah layanan tatap muka secara langsung antara konselor dengan satu peserta didik untuk membahas masalah secara pribadi dan mendalam guna menemukan solusi yang tepat melalui hubungan profesional dan empatik. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar beberapa materi. Nah, tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Saya, Ibu. Baik, silakan Dewi. Baik, sebelum pembacaan doa, saya buka dengan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Salam harmoni. Baik, saya akan membacakan doa sebelum melakukan kegiatan belajar. Ya Tuhan, bukakanlah pintu ilmu untukku, mudahkanlah jalanku dalam menuntut ilmu, jauhkanlah aku dari rasa malas dan kebingungan, berikanlah aku kecerdasan, kesabaran, dan kemudahan dalam belajar. Amin. Baik, terima kasih Dewi. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sering kalian alami, yaitu kejenuhan belajar. Ada yang merasa bosan atau malas belajar belakangan ini? Sering, Bu. Nah, jadi sebenarnya rasa jenuh itu sangat wajar ya terjadi, tapi kalau dibiarkan terus-menerus juga bisa mengganggu prestasi kalian. Hari ini kita akan coba rubah
cara pandang kita lewat teknik restrukturisasi kognitif. Apa kalian pernah dengar sebelumnya? Belum Bu, maksudnya itu bagaimana ya? Nah, jadi teknik ini tuh membantu kita dalam mengenali pikiran negatif yang muncul. Lalu kita menggantinya dengan pikiran yang lebih rasional dan lebih sehat. Ibu butuh 2 sukarelawan untuk Rosa dan juga Depi. Mau bantu Ibu? Siap, Bu. Siap Bu, mau. Oke, sekarang kita mulai simulasi latihannya. Nah, oke, Depi, coba kamu sampaikan salah satu pikiran yang muncul saat kamu merasa jenuh dalam belajar. Biasanya saya mikir, buat apa sih belajar? Toh ujung-ujungnya nilai saya tetap aja jelek. Nah, itu contoh pikiran otomatis negatif. Sekarang kita ubah pikiran itu. Bagaimana kalau kamu berpikir begini? Nilai saya memang belum bagus, tapi saya bisa meningkatkan kalau belajar lebih terarah. Ya juga sih Bu, jadi saya nggak nyalahin diri sendiri terus jadinya. Tepat sekali. Itu yang disebut dengan restrukturisasi kognitif. Kita ubah sudut pandangnya. Kemudian kita beralih ke Rosa. Sekarang Rosa, kamu sering berpikir apa saat malas belajar? Kadang saya mikir saya pasti nggak bisa ngerti pelajaran ini. Jadi mending nggak usah dicoba. Pikiran itu bisa melemahkan usaha kamu. Mari kita ganti dengan saya mungkin belum paham sekarang, tapi saya bisa belajar pelan-pelan dan bertanya kalau ada kesulitan. Gitu ya, Bu. Kalau dipikir kayak gitu, jadi lebih semangat deh saya, Bu. Betul sekali Rosa. Pikiran kita itu seperti kacamata. Kalau kacamatanya buram, semua akan terlihat buram. Tapi kalau kita ganti dengan lensa yang lebih jernih, cara kita melihat masalah pun akan berubah. Oke, anak-anak semua, kejenuhan belajar itu sering muncul karena cara berpikir kita sendiri. Coba kalian catat satu pikiran negatif yang sering muncul saat belajar, lalu tuliskan pikiran positif sebagai penggantinya. Ibu beri waktu kalian untuk menuliskannya. Siap Bu. Apakah sudah ada yang mau berbagi? Sudah, Bu. Oke, Bibin, silakan. Jadi biasanya saya mikir saya bodoh banget. Lalu saya ganti jadi saya hanya butuh waktu lebih untuk bisa memahaminya. Oke, luar biasa Win. Itulah inti restrukturisasi kognitif. Mengubah pikiran dan mengubah perasaan serta akhirnya mengubah tindakan. Jadi jangan percaya semua yang dipikirkan di kepala kita, apalagi kalau itu untuk menjatuhkan diri. Baik, untuk pertemuan hari ini mungkin bisa kita cukupkan dan bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya anak-anak. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Baik, karena sesi pelajaran sudah selesai, jadi mari kita tutup untuk pertemuan hari ini. Baik, saya akan membacakan doa. Ya Tuhan, aku bersyukur atas ilmu yang Kau berikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi diriku dan orang lain. Jadikanlah aku termasuk hamba-Mu yang selalu mengamalkan ilmu dengan baik. Amin. Amin. Kita tutup dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam harmoni. Baik, terima kasih anak-anak. Mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.